Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya undang dengan hormat Ko Liang Ching untuk membuka kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri dan tundukkan kepala sejenak. Kita mau berdoa, mau mengundang hadirat Tuhan untuk tampil untuk menyertai ibadah pagi ini. Bapa Surgawi, Bapa kami yang kami sembah sujud dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan kami hanya mau naikkan dan mempersembahkannya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kebaikan, kasih sayang, dan berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Kau ya Tuhan telah menyertai setiap anak-anak-Mu untuk hadir di tempat ini, boleh memuji memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan saya ibadah pagi ini dalam tangan kemurahan Tuhan saja Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya dengan pimpinan Tuhan saja Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Kau persiapkan untuk melayani pekerjaan kudus pada pagi ini. Baik itu pemain musik, singer, ataupun siap apapun yang telah Kau percayakan untuk melayani pagi ini. Urapan Tuhan memberkati Tuhan, supaya Tuhan, ya Tuhan semua, ya Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan saja Tuhan. Khususnya bagi hamba-Mu yang pada pagi ini Kau telah persiapkan beliau untuk menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai, Kau urapi, supaya semua taburan firman yang ditaburkannya menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Sehingga kami bisa pulang dengan sukacita berkat yang dari pada Tuhan saja Tuhan. Juga sertai bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke rumah ini, rumah Tuhan di sini Tuhan. Kau sertai Tuhan, tibakan mereka dengan selamat Tuhan. Sekali menyerahkan saja Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami telah pohonkan, panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mazmur 122 ayatnya yang pertama berkata demikian. Kita baca sama-sama 3, 2, ya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau kita bisa lihat dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku bersukacita ketika diajak datang ke rumah Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita, sekalipun masih bilangan kita belum terlalu banyak. Namun tetap kita bersukacita, karena di rumah Tuhan ada berkat-berkat Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, mari kita saat teduh. Kita mengucap syukur sepanjang minggu ini banyak yang telah Tuhan berikan bagi kita. Baik kesehatan, sukacita, kedamaian. Setiap pribadi kita berkata-kata kepada Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik, kau baik, kau baik. Kau baik, kau baik. Kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu saat ini, Bapa. Tuhan, kumpulkan kami kembali dalam kebaikan dan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Bagi Yesus puji
Emmanuel menyertai kami dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kau menjaga kami, Engkau yang bimbing kami. Kau kekuatan dan memberkati kami Bapa. Dan menyembah ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Haleluya. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Kami datang saat ini Tuhan. Dan menyembah ku nyatakan
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, katakan kau buktikan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, katakan Immanuel. Mari kita angkat tangan kita angkat penyembahan kita, katakan Immanuel, Haleluya. Sebab itu kami tak perlu ragu, tidak perlu takut, sekalipun 1000 di sisi kami. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Katakan setiap waktu, setiap waktu. Amin.
setia menolong kami, senantiasa mendampingi kami. Terima kasih Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang akan beribadah Tuhan. Urapi hamba-Mu dan biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Mengurapi, memakai hamba-hamba-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dengan hormat Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah pimpin kebaktian ini Tuhan dari awal sampai pertengahan. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi ya Tuhan hamba-Mu dari ujung kepala sampai telapak kakinya Tuhan. Tuhan pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan sanggup menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Karena firman-Mu ini Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kami, menguatkan bahkan meninggikan rohani kami Tuhan. Konsentrasikan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan, sehingga sebentar kami pulang tidak sia-sia, tapi kami membawa berkat yang besar melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, salam sejahtera buat semua saudara yang hadir pagi hari ini. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai, ya. Saudara sekalian, dalam kemarin sempat sekitar 5 harian periksa begitu di Singapura, dan dokter juga cukup kaget karena tekanan mata saya tinggi, saudara sekalian, ya, hampir 2 kali lipat dari batas normal begitu. Saya bersyukur semua karena Tuhan yang tolong, ya, semua berjalan dengan baik, dan istri pun diperiksa, ya, walaupun awalnya sudah nyerah, tapi akhirnya Tuhan tolong campur tangan, saudara sekalian, ya, semua bisa berjalan dalam pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat doa-doa, buat dukungan saudara semua. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita akan lanjutkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman, antikris. Kita sudah lihat, sekarang kita melihat bagaimana guru-guru palsu begitu saudara sekalian, ya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, memang ini merupakan hal-hal yang diingatkan terus-menerus oleh firman Tuhan, Alkitab, ya. Dan saya kira kita sedang memasuki era ini, dan dulu sudah banyak, sekarang makin banyak begitu. Karena memang masalah seperti ini saya yakin sangat menular, ya, termasuk dalam kehidupan para calon-calon hamba Tuhan. Tentu maksudnya enggak semua, tapi hampir kebanyakan mereka mengidolakan hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang besar, saudara sekalian, ya. Kalau hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang takut akan Tuhan, memang jauh lebih tersembunyi begitu, saudara sekalian, ya. Tapi mari kita belajar supaya kita jangan menjadi santapan mereka begitu, ya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang teguh, yang mengasihi Kristus,
Saudara sekalian, bahwa sekali lagi saya mengatakan kita di sini ini bukan gereja sempurna. Saya tidak sempurna. Karena itu saya selalu katakan saya akan berdasarkan kepada kasih karunia. Karena saya penuh kekurangan, penuh kesalahan. Saudara sekalian, ketika kita membahas firman Tuhan, saya tahu saya masih banyak kekurangan, keterbatasan. Ya, tentu mohon dimaafkan begitu. Tapi di sisi yang lain, ini tanggung jawab yang harus saya sampaikan. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan baca dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita baca. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 3. Maaf, 2 Petrus 2. Maafkan. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan datang guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena keserakaannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Iya, ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, saudara ya. Kita melihat bagaimana seorang nelayan yang sangat mungkin tidak terpelajar, tetapi dia menulis surat-suratnya yang begitu indah, ya, karena diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian, ketika dia mengikut gurunya selama 3 tahun lebih, 3 tahun setengah atau 3 tahunan begitu, dan selanjutnya bagaimana pencurahan Roh Kudus mengubah kehidupan Rasul Petrus menjadi pribadi yang berhikmat, ya, menyampaikan hal-hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan, menyampaikan hal-hal yang akan datang, nubuatan begitu bagi kita yang hidup sekarang ini. Saudara sekalian, jadi di sini Rasul Petrus mengungkapkan para nabi palsu itu sudah tampil dahulu di tengah umat Allah. Dan beliau katakan sekarang akan ada guru-guru palsu, ya. Saya percaya yang dimaksud guru palsu di sini menunjuk kepada kepada pemimpin gereja secara formal ataupun informal. Bisa, saudara ya. Informal itu maka kita melihat misalnya buatlah kebaktian di bar begitu saudara sekalian, ya, dengan tujuannya bagus memenangkan jiwa-jiwa yang suka ke night club, ke bar. Saudara sekalian, lalu mengadakan ibadah sambil mungkin minum minuman keras dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini saya kira bukan pendeta, ya, saudara sekalian. Ya, memang kreatif, ya. Tapi saya kira kita memang sebagai hamba Tuhan sangat dibatasi. Nggak mungkin kita bisa seperti itu, ya. Dan mungkin kita juga masih lebih banyak pertanyaan daripada kita melakukan begitu, saudara sekalian, hal-hal seperti ini karena terlalu riskan begitu, saudara sekalian, ya. Ada banyak hal yang mungkin kita harus pertimbangkan, Bapak Ibu, bukan hanya soal kreatifnya saja begitu bagi saya, ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saya kira itu yang paling penting. Maka kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apa sih guru-guru palsu ini ciri-cirinya? Ya, yang harus kita waspadai. Bagaimana sih guru-guru palsu? Ya, saudara sekalian yang hadir di tengah-tengah umat Tuhan, saudara sekalian yang kita harus waspadai. Jadi ini yang kita melihat, saudara sekalian, ya, guru-guru palsu ini dikatakan tampil di tengah umat Allah dan akan ada selalu, begitu saudara sekalian. Ya, mungkin makin banyak begitu saudara sekalian. Ya, guru-guru ini saya katakan bisa pemimpin gereja secara formal ataupun secara informal, begitu saudara sekalian. Ya. Maka ciri yang pertama adalah penyangkalan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, begitu. Dan kita sudah dengar ajaran-ajaran yang kita sudah lihat saat ini, begitu saudara sekalian. Ya, di YouTube, bagaimana di YouTube ada aliran apa itu yang mengakui pemimpin gerejanya adalah dia menyatakan sebagai Mesias, begitu. Oh, tentu kalau Korea itu banyaklah saudara, ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan di Indonesia pun mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias, ya. Yang Mesias itu Allah Bapa, begitu saudara sekalian. Jadi penyangkalan terhadap anak sama dengan penyangkalan terhadap Bapa, kata firman Tuhan. Ya, jadi dikatakan ayat yang ayat yang pertama, mereka akan menyampaikan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah melakukan dosa mereka, yang telah menebus dosa mereka. Firman Tuhan mengatakan di sini saudara sekalian, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi pengajaran-pengajaran ini bukan no problem, ya saudara sekalian. Pengajaran-pengajaran yang diajarkan itu pengajaran yang dikatakan Rasul Paulus loh yang katakan, Rasul Petrus yang mengatakan, para rasul mengatakan ini pengajaran yang membinasakan. Ya, jangan dianggap enteng, begitu saudara sekalian. Jangan dianggap enteng. Maka firman Tuhan mengatakan lebih lanjut mereka sampai kepada penyangkalan penguasa Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Ya, saudara sekalian, itu tujuannya. Kenapa? Rasul Petrus melihat bahwa gereja saat itu dipengaruhi oleh ajaran Gnostik, ya, yang mengajarkan Yesus itu tidak memiliki tubuh jasmani. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh memiliki tubuh jasmani. Mungkin pandangannya ya samalah seperti pandangan agama-agama lain, saudara sekalian, mengenai dewa-dewa, begitu saudara sekalian. Ya. Jadi ketika Yesus tidak memiliki tubuh jasmani, otomatis dia pun tidak mati beneran. Dia tidak menebus kehidupan manusia. Ini ajaran ini, begitu saudara sekalian. Dan saya kira ada banyak sekarang gereja mengajarkan pengajaran-pengajaran yang saya katakan itu bukan main-main, begitu saudara sekalian. Ya, pengajaran itu membinasakan. Ketika gereja lebih senang dengan istilahnya, tentu saya katakan silahkanlah Anda punya ciri khotbah masing-masing. Tapi kalau isinya hanya motivasi belaka, saudara sekalian, ya, bahwa Anda hebat, bahwa Anda kuat, penekanannya kepada pribadi bukan kepada Yesus, saya kira itu omong kosong belaka, saudara sekalian. Ketika gereja mengajarkan tentang kemakmuran, saya katakan itu racun, Bapak Ibu, ya. Tuhan Yesus datang dan dia katakan dia pro kepada yang sengsara, kepada yang miskin. Dia menjadi pribadi yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Pengosongan diri dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi. Itulah Yesus kita. Dia sangat pro terhadap manusia yang hina, yang miskin, yang penuh dengan keterbatasan, yang mungkin dikatakan
orang yang sakit itu membutuhkan dokter, itu yang dicari Yesus. Ketika kita lapar, ketika kita haus, ketika kita miskin, kita merasa kita nggak punya siapa-siapa, nggak ada orang yang peduli dengan saya, itulah Yesus datang untuk kita. Pujian tadi mengungkapkan Immanuel, Allah. Dia Allah yang beserta, Dia Allah yang mendampingi kita. Dia Allah yang hadir dalam hidup kita. Bukan berarti bahwa kalau pengajaran kita orang Kristen nggak boleh kaya, saya tidak mengatakan demikian. Pengajarannya, Rasul Paulus mengatakan bahwa saudara sekalian, keinginan untuk kaya itulah yang menjadi dosa, bukan kekayaannya. Ayub diberkati Tuhan, orang terkaya di wilayah timur, saudara sekalian dikatakan. Abraham kaya luar biasa, Ishak kaya luar biasa, Yakub kaya luar biasa, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita hanya ingin kaya mengikut Yesus, itu salah. Bahwa di dalam Yesus kita ditebus, kita dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu mempersembahkan hidup karena kita sudah diubah Tuhan menjadi manusia yang baru. Maka ajaran-ajaran yang bukan menekankan kepada Kristus Tuhan, Kristus yang berdaulat, Yesus Kristus, Dialah sang penebus kita. Saya kira ini ajaran-ajaran yang berbahaya, saudara sekalian, dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya. Karena itu, mari kita melihat, saudara sekalian, ya, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, inilah betapa pentingnya kita melihat dengan benar. Ya, ini akhir zaman, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita harus hati-hati, sangat hati-hati, sangat ya, supaya jangan sampai jangan sampai kita salah melangkah, salah mengikuti. Saudara sekalian, sampai saatnya Tuhan katakan, aku nggak kenal kamu ya. Wah, padahal ini orang-orang yang hebat, yang buat mujizat, yang saya katakan ikut Yesus itu bukan hanya persoalan itu. Yang paling utama Yesus paling senang, paling suka ketika manusia itu menjadi kehidupan yang dilahirkan baru. Ungkapan Yesus kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran kembali, gak mungkin kamu masuk surga, kata Tuhan Yesus. Saudara, ya. Dan iblis membawa umat Tuhan melalui antikris, melalui guru palsu. Dia menyelipkan mereka, memasukkan ke dalam gereja Tuhan kepada umat Allah. Makanya gak usah heran kalau Eropa yang tadinya negara Kristen sekarang jadi negara komunis. Amerika yang dulu negara Kristen habislah, saudara sekalian, mungkin ya tinggal berapa persen saja yang sungguh-sungguh. Asia dan lain sebagainya, Korea mungkin dulu sudah termasuk Kristen mayoritas. Tapi muncullah K-pop, muncullah saudara sekalian dengan entertain dan akhirnya gereja kalah. Enggak mungkin. Survei terakhir saya melihat bagaimana anak-anak sekolah minggu yang hadir di gereja Tuhan itu nggak sampai 3%. Itu mengerikan. Masa depan generasi habis. Ya, iblis mengizinkan engkau datang ke gereja, mengizinkan engkau hadir, mengizinkan engkau mengikuti kegiatan apapun juga itu, silahkan. Yang penting engkau jangan memiliki hubungan dengan Kristus. Kalau kau lahir baru, kau menjadi manusia yang dilahirkan baru, menjadi anak Allah, itu yang iblis takutkan. Ya, selama engkau jadi orang Kristen, hidupmu sama dengan yang lain, dengan dunia, nggak ada masalah. Hidupmu nggak berbeda, saudara sekalian.
Ya, kamu bisa melakukan bisnis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bisa bergaul dengan orang-orang yang apapun kehidupannya seperti apa, dan engkau terbawa, nggak ada masalah, saudara sekalian. Ya, tapi ketika orang yang punya kerinduan, sungguh-sungguh ikut Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus, punya connect dengan Tuhan, engkau menjadi pribadi yang bersandar penuh kepada Yesus. Itu yang iblis takutkan. Bapak Ibu, ya, kita gereja perlu diajar. Hanya pengajaran inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Dari Sion datang pengajaran. Itu yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa umatku binasa karena para imam tidak mengajar dengan benar. Ini mengerikan, saudara sekalian. Ya, doakan di sini walaupun kita masih baby begitu, tapi biarlah kita menekankan hanya kepada pengajaran firman Tuhan, kepada Kristus yang menjadi pribadi yang berdaulat, berotoritas di tempat ini, saudara sekalian. Ya, maka firman Tuhan yang pertama kita melihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus, para nabi palsu ini, dia menyangkal terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Saudara sekalian, ya. Jadi termasuk orang-orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Allah, ya, yang mendasarkan keselamatannya melalui perbuatan baik. Maka orang-orang banyak ngomong, semua agama sama kok diajarnya kita supaya kita jadi orang baik. Betul, kita diajar jadi orang baik, saudara sekalian. Agama mengajar moral, etika, saudara sekalian, ya. Tapi di dalam Yesus kita diajar untuk mengalami sebuah kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Itu bedanya, saudara sekalian, ya. Harus kita punya kebanggaan, punya proud, punya bangga yang luar biasa kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita berbeda, saudara sekalian. Ya, kita berbeda dengan yang lain. Mereka mendasarkan perbuatan baik. Sejauh mana kita bisa berbuat baik? Ya, apakah orang berbuat baik misalnya seperti saudara sekalian, mohon maaf, mungkin seperti para konglomerat, mungkin konglomerat dunia begitu saudara sekalian, ya. Apakah siapa begitu, ya, mereka bisa nyumbang Indonesia 2 triliun tapi dengan syarat uji coba, ya, vaksin TBC dan lain sebagainya. Ada kepentingan semuanya. Yang begitu yang kita sebut baik. Saya kira enggak lah. Ya, orang yang baik itu, maka Yesus katakan seorang sahabat memberikan nyawanya secara cuma-cuma. Ini yang terbaik. Dia berikan yang paling berharga, yang paling penting dalam kehidupan. Nyawanya dia berikan buat kita. Supaya kita menjadi sahabat dia, menjadi rekan, menjadi saudara sekalian, ya, menjadi yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena itu yang kedua kita melihat saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa ciri saudara sekalian pengajar dan pengajaran sesat ini adalah hidup dikuasai hawa nafsu. Begitu saudara sekalian, ya. Jadi cirinya ini akan hidup dikuasai hawa nafsu. Ayat yang kedua tolong bacakan Reni, ayat yang kedua, ya. Ayatnya yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, iya. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Iya, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Inilah yang dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi persoalan manusia itu adalah yang paling utama itu adalah diri kita sendiri, ya. Kalau kita melihat dalam tabernakel itu ada 3 pintu, pintu gerbang, pintu kemah, dan yang terakhir adalah pintu tirai.
Bapak Ibu. Pintu ini menunjukkan jalan masuk. Ya, menunjukkan jalan masuk. Saudara sekalian, ya. Lawannya dari pintu itu, pintu kemah diurapi oleh Roh Kudus, maka 5 indera kita ini jalan masuk. Ya. Manusia dijejali dengan hal-hal zaman sekarang ini, waduh luar biasa. Kamu mau makan enak, ini ada di Pluit. Kamu mau makan enak, ini ada di Kota Bandung, jalan ini. Mukbang, makan sebegitu banyak. Saya heran bertanya apakah ini betul begitu, saudara bisa makan habis sedemikian banyak begitu. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu, cuma saya suka senang nonton ada anak gadis atau anak muda yang masih muda begitu, saudara sekalian, ya, badannya kurus tapi makannya luar biasa. Memang sekarang kita didorong untuk hawa nafsu kita ini sedemikian rupa, ya. Tontonan, kalau mau, sekarang kita di rumah bisa bikin home theater sendiri, gimana kita sukanya, enaknya, saudara sekalian, ya, memuaskan mata kita, memuaskan telinga, ya, lalu makanan untuk memuaskan mulut, perut kita, saudara sekalian, ya, hobi dan lain sebagainya. Saya kira itu pemuasan hawa nafsu. Bukannya nggak boleh, silahkan selama kita masih menggunakannya dengan cara yang wajar. Tapi zaman sekarang itu luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, memperlihatkan, maka muncullah tentunya saudara sekalian yang namanya pastor in style. Di sana pastor itu ditinjau, dilihat seperti apa sih, bagaimana harga pakaiannya, lalu dia tinjau ini baju yang dipakainya, nah ini mereknya ini sama persis dengan ini, harganya berapa. Tas yang dipegangnya, ini ibu pendeta ini mereknya ini, harganya berapa. Ya, bisa ribuan dolar. Jam tangan yang dipakai hamba Tuhan ini berapa, saudara sekalian, ya. Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya kira ya mungkin bisa dibilang sah-sah saja, buat saya nggak ada masalah sih, saudara sekalian. Ya. Yang salah itu kalau kita memang nggak punya, maksain begitu, harus begitu, saudara sekalian. Ya, tapi kalau sampai kelebihan pun seorang hamba Tuhan, bagi saya memang sebaiknya wajarlah, saudara. Ya, saya bersyukur dikasih Tuhan, apapun yang saya kenakan nikmat, bisa dipakai, nyaman, dan itu saya pakai, saudara. Ya. Saya nggak pernah pusing dengan merek, saya nggak pernah pusing dengan hal-hal yang seperti apa, saudara sekalian. Ya. Menikmati asal bisa makan dengan keluarga sama-sama, aduh rasanya udah bahagia, sukacita. Saya makan nggak seperti dulu, saudara sekalian. Kalau saya ingat dulu, ya mungkin kalau dulu belum berdosa karena belum tahu firman Tuhan begitu ya, masih siswa Alkitab, masih sekolah di Tiranus begitu, makan dengan teman, saudara sekalian, saking lapar sekitar jam 2 atau setengah 3-an kita turun, ada masakan Sunda di bawah kampus, kita berhenti, saudara sekalian, makan berdua, bisa habis 1 boboko begini, saudara, cukup besar. Ya, mungkin si ibunya bilang ini kemasukan setan rewok, katanya, mungkin jin rewok begitu, saudara ya. Kita berdua makan sampai habis, saudara sekalian, nasinya 1 boboko besar begini, bukan boboko kecil ya, bukan di jatah 2 porsi, bukan. Pokoknya nasinya gratis, habis lah. Besoknya kita siang-siang mau makan lagi ke sana, aduh saya belum matang makanannya, ya padahal saya lihat makanannya udah ada, saudara. Cuma pikir rugi lah kalau dia makan, saudara sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, memang ini persoalannya yang Rasul Paulus katakan, berbicara tentang 10 Taurat. Oh, anak muda yang kaya, dia katakan, apa yang harus kulakukan? Lakukanlah Taurat, kata Tuhan Yesus. Apa? Yesus menunjukkan tentang
hubungan sesama manusia. Ya, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri. Oh, sudah saya lakukan sejak kecil. Tuhan Yesus katakan, oke, kalau gitu jual, bagikan kepada orang miskin. Ikutlah aku. Orang ini pergi karena terlalu banyak hartanya. Saudara, Rasul Paulus katakan, kita bisa tidak berzina, kita bisa tidak mencuri, tapi siapa yang bisa melawan keinginan, kata Rasul Paulus. Itulah yang saya katakan, tidak seorang pun manusia mampu melakukan Taurat. Kita dipenuhi dengan hawa nafsu. Benteng terakhir, tirai terakhir, saudara sekalian, yang namanya pintu tirai, itulah pintu kedagingan kita. Apakah kita mampu merobekkan kedagingan kita? Ya, ada orang yang memang saya lihat saudara sekalian, cara pakaiannya sederhana. Wah, kalau dia khotbah penginjilannya hebat, luar biasa. Kalau dia pelayanan bagus saudara sekalian. Tapi satu hal, kalau dia dikasih lihat piano bagus saudara sekalian, berapapun harganya dia beli. Apakah bukan hawa nafsu? Sama saja saudara sekalian. Ya, Moody dan Carl Lewis, seorang hamba Tuhan yang besar, satu dari Amerika, satu di Inggris. Saudara sekalian, ya, Moody tegur Carl Lewis. Dia tegur hamba Tuhan, rekannya ini Lewis. Kamu ini hamba Tuhan, nggak layak kamu masih merokok, masih ngisap cerutu begitu. Masa hamba Tuhan ngisap cerutu? Lewis tersenyum, dia tertawa-tawa. Ah, kamu ini. Dia sentuh perutnya yang buncit begitu. Ini kamu buncit gini nih. Hawa nafsumu terlalu lebar, kamu terlalu besar kamu. Hamba Tuhan jangan besar-besar perutnya. Kalau hamba Tuhan yang begitu main-mainnya saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi pendeta menunjukkan bagaimana mereka di depan menjadi teladan, dan keteladanan mereka menunjukkan bahwa aku orang yang sukses, aku orang yang besar. Jemaat pun harus diberkati Tuhan. Ya, jemaat harus diberkati Tuhan. Kenapa? Oh, saudara sekalian, dia memberikan keteladanan hanya tentang hal-hal materi. Supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang hidup dalam kemakmuran begitu. Bapak Ibu saudara sekalian. Yang Tuhan inginkan, hidup kita adalah sepenuh hati hanya untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya inilah. Ya, kalau kita baca di dalam Yudas, pasal ayat yang keempat. Yudas 4. Iya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik dan menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, ya. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, lebih jauh dari hanya hawa nafsu semacam itu, muncullah yang kita lihat bagaimana ada amoralitas, ya, bagaimana ada seks bebas, ada pornografi, dan bagi
gereja zaman sekarang itu hal yang wajar, hal-hal yang sama sekali nggak ada masalah begitu, saudara sekalian. Ya, ini yang kita lihat. Makanya muncullah sekarang di gereja-gereja Eropa yang namanya pendeta pelangi begitu, saudara sekalian. Ya, pendetanya berdandan, saudara sekalian, di make up demikian, saudara sekalian, walaupun dia seorang pria lalu mengenakan stola pelangi begitu, Bapak Ibu saudara sekalian, dan dia membicarakan tentang seks, tentang lesbi, tentang gay, itu hal yang biasa, tentang hal yang umum. Ini yang akan kita lihat zaman sekarang. Ya, saudara sekalian. Pornografi merupakan hal yang biasa, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Hal-hal yang itu hal-hal yang umum lah, yang sekarang ini sudah bukan lagi zamannya harus kita tegur, harus kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh kompromi terhadap dosa. Dosa adalah dosa. Ya, saudara sekalian. Karena itu mari kita tetap hidup di dalam hormat akan Tuhan, jaga kekudusan, ya. Dalam firman Tuhan, jadilah kehidupan yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Saya kira ini yang membuat kita akan selalu menikmati sukacita, menikmati ketenangan, kebahagiaan dari Tuhan. Yang ketiga, mari kita baca ayat yang ketiga, saudara sekalian. Ayatnya yang ketiga, dan karena keserakannya guru-guru palsu itu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Iya, ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara sekalian bagaimana serakahnya guru-guru palsu cari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, inilah guru-guru palsu. Ya, hanya mencari untung. Ya, dia hanya mencari keuntungan, mencari, saudara sekalian. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di sini dengan cerita isapan jempol mereka, dan ini yang kita lihat, ya. Karena itu zaman sekarang ini, waduh, sudahlah saudara sekalian, Anda harus jadi orang-orang yang benar-benar pintar mandiri, ya. Belajar membaca firman Tuhan, belajar menyelidiki firman Tuhan, saudara sekalian. Jadilah jemaat-jemaat yang punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Hati-hati, ya. Karena ini yang kita lihat, guru-guru palsu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita ini betapa berbahayanya menghadapi menghadapi zaman kita sekarang ini, saudara sekalian. Mereka putar balikan firman Tuhan. Sama seperti dengan ketika bagaimana Hawa, ya, diputar balikan. Nah, itu kita ingat firman Tuhan, saudara sekalian. Memutar balikan firman Tuhan sedemikian rupa, zaman akhir pun sama, dia pelintir sedemikian rupa, ya. Karena itu maka kita melihat, Bapak Ibu saudara sekalian, saya secara pribadi terus terang nggak setuju, nggak suka, ya, membaca orang-orang mereka di YouTube sekarang atau di IG banyak sekali bagaimana mereka menyalahkan gereja, datang ke gereja, ya, tapi tidak ada kepuasan dan bahkan merasa lebih pahit lagi dan sebagainya. Tema-temanya menarik begitu, saudara sekalian, ya, tema-temanya menarik begitu. Saya sayangkan orang-orang yang menayangkan hal-hal seperti itu. Buat saya itu enggak layak lah, ya. Tapi
saya kira selalu harus ada bandul begitu. Ketika bandulnya sudah condong ke kanan begitu, dia akan ada perlawanan bandul ke kiri begitu, saudara sekalian. Ya, dan saya kira ini sesuatu yang wajar. Waktu lalu muncul yang namanya gereja palsu, menunjukkan tentang kepalsuan hamba Tuhan, gereja dan lain sebagainya. Yang saya katakan juga saya tidak setuju, Bapak Ibu. Ya, tapi ini sesuatu yang mungkin harus terjadi pada era ini. Kenapa? Karena terlalu banyak orang dikecewakan oleh gereja. Ya. Mereka bukan menyampaikan firman Tuhan, mereka bukan menyampaikan Kristus yang benar, bukan menyampaikan bahwa keselamatan sudah disiapkan, ada damai sebagai bonusnya, ada sukacita sebagai bonusnya bagi yang ikut Yesus. Saudara sekalian, kita yang mengalami kehidupan yang baru, mengalami betapa indahnya, betapa hebatnya pemeliharaan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Karena itu, mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita baca mulai ayat yang pertama ya. 2 Korintus 11, demikian firman Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Iya, Paulus katakan kepada jemaat Korintus, sabar ya, sabar terhadap aku yang bodoh ini. Ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya, kamu ini kubawa kepada pertunangan yang agung, pernikahan dengan calon pernikahan dengan mempelai, sebagai perawan suci ya kepada Kristus. Lanjutkan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, satu lagi. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya, ini yang dikatakan Rasul Paulus. Aduh, aku takut ya. Dia katakan pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa. Ya, Hawa dulu diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya, memutarbalikan firman Tuhan. Hati-hati saudara sekalian, ya. Saya selalu tekankan yang paling penting adalah yang dikatakan oleh 2 Korintus, di dalam 1 Korintus 15, saudara sekalian, Injil Kristus. Oleh Injil itulah kamu telah diselamatkan. Dan dia mengungkapkan definisi Injil. Ya, saudara sekalian, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Bahwa dia telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Itulah Injil. Bapak Ibu. Ya, yang terpenting bagi kita dengarkan Injil Kristus. Bapak Ibu, kalau sekarang kita melihat cara kerjanya setan, cara kerjanya iblis, ya, bagaimana antikris bekerja, bagaimana iblis bekerja, bagaimana guru palsu bekerja. Kita minimal mengenal musuh kita, 50% kita sudah memegang kendali, kata Sun Tzu. Ilmu perang begitu saudara sekalian, ya. Jadi dalam zaman ini betapa pentingnya kita harus berhati-hati begitu saudara sekalian, ya. Jadi yang seringkali ya ini kita melihat memutarbalikan firman Tuhan hanya untuk mencari untung begitu, ya. Guru-guru palsu ini dia berusaha cari untung.
dari jemaat yang lugu, yang baik hati, saudara sekalian, yang punya kerinduan untuk mengenal Yesus, yang punya kerinduan. Nah ini hati-hati saudara sekalian, ya. Jadi firman Tuhan itu seharusnya humble, tapi perkataanku itu adalah kesombongan, keangkuhan, hanya pujian untuk diri kita sendiri. Ini hati-hati saudara ya. Jadi pemutarbalikan firman itu bisa menambahi, mengurangi, menafsirkan sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Ya, jadi sangat berhati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau nanti kita melihat, baca sebentar ya Saudara sekalian dalam 2 Korintus dalam dalam Wahyu pasal yang ke-13. Nah, ini Saudara sekalian. Yuk kita baca ayat yang keempat. Ayatnya yang keempat. Dan mereka menyembah naga itu karena ia mohon maaf saya ulang. Dan mereka menyembah naga itu karena memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, teruskan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut dan penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Iya. Lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Teruskan. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kitab Wahyu itu merupakan kesatuan, ya. Ini Rasul Yohanes diberi penglihatan tentang masa yang akan datang, bukan yang sudah terjadi, ya. Ada gereja yang menegaskan tentang Wahyu pasal 12 perempuan yang mengandung itu adalah Maria. Buat apa melihat ke belakang? Ya, ini zamannya Yohanes, zamannya Yesus sudah lalu, saudara sekalian. Ya, dan ini menunjukkan gereja, saudara sekalian. Dan wanita sebagai lambang gereja ini dihadapkan dengan sang naga begitu. Itulah iblis begitu. Nah, pasal 13-nya inilah yang dinamakan persekutuan, ya, antara iblis, binatang antikris dan nabi palsu. Saudara, kita melihat bahwa kisah ini menarik sekali saudara sekalian, ya, bagaimana gereja mengalami penganiayaan, mengalami ancaman, bagaimana ketiga kesatuan iblis ini menjadi sebuah kesatuan yang sangat hebat, luar biasa. Dikatakan membuat mujizat, api turun dari langit, saudara sekalian, ya, membuat patung bisa bicara begitu. Dan saya kira ini menunjukkan tentang masa yang akan datang. Bagaimana persekutuan antara sang iblis, antikris, nabi palsu menjadi sebuah kesatuan yang sekarang sedang dijalin begitu, saudara sekalian, ya. Coba Anda bayangkan, saya pikir-pikir patung apa yang bisa bicara? Ya mungkin robot juga ya. Robot dibuat saudara sekalian dari kepintaran manusia dirakit begitu. Robot yang tidak bisa bicara dimasukkan dengan
AI manusia dan bisa bicara, saudara sekalian ya. Bisa jadi istri, bisa jadi suami. Kalau punya istri AI seperti ini udah pasti jamin bahagia. Nggak akan ngomel, saudara. Siap ya, suruh ngepel, suruh apapun juga dia nggak akan protes, Bapak Ibu saudara sekalian. Kayaknya sih, kayaknya ya, saudara sekalian. Kedepannya ya seperti itu. Dan saya kira mungkin di negara maju ya sudahlah ya. Seperti Jepang, saya pernah melihat bagaimana dia mengambil istri robot begitu, saudara sekalian. Ya. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, inilah masa depan. Masa depan yang harus kita akan hadapi, begitu mengerikan, begitu luar biasa, saudara sekalian. Ya. Bagaimana bahwa firman Allah mengingatkan orang-orang yang tersesat akan mempunyai keyakinan bahwa nggak apa-apa sih kita sekarang ini ya, yang penting happy, yang penting kita bisa menikmati persekutuan, saudara sekalian. Dan yang seperti itulah yang sedang diarah oleh nabi palsu, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, karena itu kita harus sangat berhati-hati. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana mereka memutarbalikkan firman, menambahi, mengurangi, menafsirkan sesuai dengan keinginan diri sendiri begitu. Ya, saya kira ini zamannya. Bagaimana gereja dibodohi dengan hal-hal yang cerita-cerita dongeng, ya, saudara sekalian. Dunia orang matilah dan lain sebagainya. Yang saya tahu hanya Tuhan yang tahulah, ya. Maka betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan dengan benar, saudara, ya. Kita harus belajar sungguh-sungguh, mengaplikasikannya dalam hidup kita, supaya kita jangan jadi orang yang bisa dibodohi. Jadilah pribadi yang kuat mengenal Yesus. Jadilah pribadi yang kuat memiliki hubungan dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan dasar dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saya sering ngobrol berdua sama istri, katakan, ya puji Tuhan, bahwa masa muda kita memang susah, penuh perjuangan. Tapi Tuhan tolong dengan caranya, saudara sekalian. Ya, saya berkata, saya bersaksi banyak orang, saya katakan, mungkin secara manusia nggak layaklah saya. Ya, bagaimana pergumulan saya, istri, punya anak begitu, saudara sekalian. Secara manusia itu mungkin kita orang tua nggak benar. Saya katakan saya sebagai bapak mungkin nggak layak jadi pemimpin rumah tangga. Terlalu sibuk. Tapi ketika saya serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang atur. Saya bekerja untuk Tuhan, saya melayani untuk Tuhan, saya pergi kemanapun, saya pergi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak pernah mau pakai untuk kemuliaan diri saya sendiri. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan tidak pernah mau berhutang. Dia menyatakan semuanya dengan indah dengan caranya. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Pada siang hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Momen yang indah pada saat ini, supaya kita hati-hati terhadap nabi palsu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, karena dia menyangkal Yesus Kristus. Yang pertama itu, kalau sudah menyangkal, Anda nggak usah perlu babi bukan tanpa. Ya, hidup dikuasai hawa nafsu, ingatlah ya saudara sekalian. Ketika seorang hamba Tuhan tidak lagi sesuai, ya, dia hanya mengumbar nafsu keinginannya, saudara sekalian. Dan yang ketiga, memelintir kebenaran firman Tuhan. Hati-hati. Jadilah hidup Kristiani yang kuat, yang teguh, yang mengasihi Tuhan, yang semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Kau
Yesus. Tuhan, ketika kami sesat, hanya Engkau harapan kami. Ketika dunia kami gelap dan Engkau datang menerangi kami, Yesus. Terima kasih, Kau beserta kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih, Yesus. Syukur, haleluya. Kita datang kepada Yesus. Dengan hormat Ibu Ana pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu Kau buktikan dalam hidup kami. Engkau berjanji akan menyertai kami sampai kami bertemu dengan Engkau. Biarlah kekuatan daripada Tuhan ada di dalam jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Yesus. Pegangkan seluruh panca indera kami Tuhan, untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ada banyak hal yang tidak kami pernah mengerti dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan jagai hidup nikah kami, keluarga kami. Untuk semua pengajaran-pengajaran yang akan menghancurkan iman setiap kami. Benar Yesus. Kami berdoa Allah Roh Kudus, Engkau terus teguhkan dan dorong kami untuk kami mencintai firman-Mu, untuk kami terus merenungkan firman-Mu, karena itulah kekuatan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hidup nikah kami, orang-orang yang kami kasihi, dan orang-orang yang bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama untuk jemaat Tiros ini Tuhan, semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa, satukan kami dalam kesatuan untuk kami terus melakukan firman-Mu, supaya kami kuat Tuhan menghadapi yang ada di depan kami. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Di dalam pertumbuhan iman jemaat kami berdoa, Allah Roh Kudus hadir, terus memberikan penerangan, kekuatan, semangat bagi kami untuk kami terus melakukan firman. Sehingga jemaat Tiros ini adalah jemaat yang bertumbuh berakar di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Sebagai gembala di tempat ini kami tahu ada banyak tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan menguatkan dia untuk dia terus melakukan bagiannya. Kami berdoa buat keluarganya, buat pelayanannya, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan sekali lagi Allah Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Saudari Sania. Untuk hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman yang pertama, untuk ibadah doa diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam dan ibadah Minggu pukul 9 pagi. Doakan agar GBS Tiros selalu dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan Yesus kirimkan jemaat yang sungguh rindu mencari Tuhan dan firman. Mari kita berdoa untuk persembahan, minta tolong untuk Salonik pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang ada ditaburkan buat kami Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan agar Tuhan yang suci kuduskan
setiap persembahan kami Tuhan, dan bisa terus kerajaan-Mu Bapa. Kami siap memberi Tuhan, biar ini semua untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menempa, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah yang gelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat siang semua, Tuhan memberkati. Dan sedikit pesan saudara, kalau di kita, kalau yang pimpinnya anak muda, kalau sudah berdiri lupa suruh ini. Kalau saudara nggak kuat berdiri, silahkan duduk, nggak apa-apa ya, saudara ya. Yang muda, yang tua nggak apa-apa, pokoknya kalau yang kuat tetap berdiri. Soalnya memang kalau Pak Bun ini talentanya khusus, dia kalau sudah memuji Tuhan fokusnya hanya kepada Tuhan gitu. Ya, saudara sekalian, ya puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri. Bersama kita akan panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, menikmati momen yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini. Seminggu berlalu dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Terima kasih pertolongan-pertolongan, anugerah-Mu yang begitu indah boleh kami nikmati. Kami datang dengan penuh kerinduan, mempersembahkan hidup pertama-tama karena kami adalah milik-Mu. Dan kami mohon Tuhan, kami boleh menikmati momentum yang Tuhan berikan. Ajar kami mengenal firman-Mu sehingga kami tidak terombang-ambing dengan segala pengajaran, segala Tuhan yang terjadi di akhir zaman ini. Begitu banyak hal yang berubah dan kami tahu Tuhan, inilah rencana agung Tuhan untuk tetap menyelamatkan kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah kami ada dalam dekapan Tuhan, kami punya hubungan dengan Tuhan, kami memiliki Tuhan kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Bagaikan dua sayap burung nasar yang akan membawa kami Tuhan senantiasa kemanapun Engkau arahkan. Siang ini kami bersyukur, berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Yusuf, beberapa yang akan berangkat ke Singapura,
cek, kiranya Tuhan tolong semuanya dengan hasil yang baik. Kami mohon kasih-Mu untuk saudara kami Tuhan, untuk keluarga tim, untuk Nick yang sedang mengandung. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pelihara, jagai, janinnya diberikan kesehatan, kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjaga, melindungi dengan indah. Kami juga berdoa untuk pasangan muda yang merindukan Tuhan, buah kandungan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami yang hadir, diberkati Tuhan, yang tidak hadir pun Tuhan tahu segala pergumulan yang mereka sedang hadapi. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, anugerah-Mu dalam kehidupan mereka semua. Bapa, terima kasih menyerahkan anak-anak kami untuk Ike yang sedang magang. Tuhan berikan kekuatan juga. Kami menyerahkan anak-anak kami yang bekerja di luar kota. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kasih-Mu. Pakai menjadi alat bagi kebesaran kemuliaan Tuhan. Siang ini kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Berkat Tuhan untuk para imam yang sudah memberikan yang terbaik. Pakai mereka dalam Tuhan, talenta yang Tuhan berikan semakin indah memberkati kami di tempat ini. Dan seluruh jemaat Tuhan, dari yang paling tua sampai yang paling kecil diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan dengan kasih dan anugerah Yesus. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami semua. Kalau sebentar kami pulang, jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Tibakan di tempat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, berkumpul dengan keluarga kami. Dan akhirnya saudaraku, pulanglah disertai dengan kasih karunia rahmat berkat dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera, penebusan yang sempurna dari Yesus Kristus. Pemeliharaan, persekutuan, penghiburan yang termanis dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.